Maka sungguh aneh kalau kemudian ada yang kemudian sudah memiliki pasangan hidup kemudian merasa wah ini saya ini kayaknya jodoh yang tertukar, atau mungkin merasa wah kayaknya ini bukan jodoh saya. Bagaimana ketika akad sudah terjadi kemudian dia merasa itu bukan jodoh dia. Sehingga inilah diantaranya kenapa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri inda husna asyara fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan asyurul hurum, bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itulah ketentuan agama yang lurus. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum, itulah ketentuan agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan haram tersebut. Sahabat Inspira dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memasuki di bulan Muharram, di mana ada banyak keistimewaan di bulan Muharram. Jadi kalau yang lalu saya pernah membahas kalau bulan Dzulqa'dah, jadi ada salah satu mutawaliyatun, ada 3 bulan haram yang berurutan, itu ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Kalau di bulan Dzulqa'dah kita nampak jelas dari kehidupan Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berdialog langsung dengan Nabi Musa alaihissalam selama 40 hari. Kemudian di bulan Dzulhijjah kita nampak jelas perjalanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ya bersama putranya Ismail alaihissalam. Nah, yang ketiga ini kita nampak jelas dengan kehidupan para nabi dan rasul dan banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram. Jadi janganlah beranggapan kemudian ketika selesai bulan Dzulhijjah sudah mencapai puncak. Tapi ada satu bulan haram lagi, yaitu bulan Muharram yang betul-betul istimewa. Sehingga Rasul pernah menyampaikan dalam sebuah riwayat, tidak ada puasa yang lebih utama setelah puasa di bulan Ramadan melainkan puasa di bulan Muharram. Ada apa di bulan Muharram ini? Kita kalau tengok dari beberapa penjelasan para ulama di beberapa kitab berkenaan dengan peristiwa-peristiwa penting di bulan Muharram, salah satunya adalah diantaranya berkenaan dengan penciptaan Nabi Adam dan Hawa ya. Nabi Adam dan Hawa. Kemudian juga dipertemukannya Nabi Adam dan Hawa setelah diturunkan ke bumi, kemudian terpisah oleh jarak dan waktu, kemudian dipertemukan di Jabal Rahmah, itu juga terjadi di bulan Muharram. Peristiwa penting lainnya yang terjadi di bulan Muharram adalah peristiwa diselamatkannya Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya yang setia kepada Nabi Nuh alaihissalam di bahtera kapal yang diperintahkan Allah untuk membuat Nabi Nuh untuk membuat kapal tersebut. Kemudian peristiwa lain yang terjadi di bulan Muharram adalah diantaranya peristiwa diselamatkannya ya Nabi Ibrahim alaihissalam atau dikeluarkan dari jilatan api yang dibuat oleh penguasa yang zalim pada saat itu. Kemudian peristiwa lain juga yang terjadi di bulan Muharram adalah diselamatkannya Nabi Musa ya bersama pengikut-pengikutnya dari kejaran Fir'aun laknatullahi sampai kemudian juga ditenggelamkannya Fir'aun laknatullahi bersama pasukannya. Itu terjadi juga di bulan Muharram. Peristiwa penting yang lainnya yang juga terjadi di bulan Muharram adalah berkenaan dengan diselamatkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan ya, dikeluarkan dari perut ikan, itu juga terjadi di bulan Muharram. Kemudian juga Nabi Yakub yang sempat kehilangan penglihatan karena kesedihan yang mendalam sepeninggal kepergian dari putra kesayangannya yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yakub alaihissalam pulih penglihatannya juga terjadi itu di bulan Muharram.
Kemudian peristiwa lain juga yang terjadi di bulan Muharram berkenaan dengan sembuhnya Nabi Ayub alaihissalam setelah sakit yang berkepanjangan, yang betul-betul menghabiskan dari baik harta kekayaannya, kemudian keluarganya, bahkan juga secara fisik keadaannya jadi dipenuhi dengan penyakit, ya, itu disembuhkan juga terjadi di bulan Muharram. Artinya sahabat yang dari Allah Subhanahu wa taala, peristiwa demi peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ini adalah semuanya peristiwa penting, dan itu bukan kebetulan. Allah menjadikan semua peristiwa itu terjadi di bulan Muharram tentu saja bukan kebetulan, semua bagian dari takdir yang Allah yang tetapkan, sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi di awal, bahwasanya penetapan 12 bulan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan di antara 12 bulan ada 4 bulan haram, itu juga atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Yang menarik adalah kita tahu bahwasanya takdir itu telah dituliskan bahkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Siapa pasangan hidup kita, berapa kita akan hidup di dunia ini, bagaimana rezeki yang kita terima, berapa banyak keturunan kita, dari mana rahim seorang ibu yang mana kita dilahirkan, dan seterusnya, itu telah tertulis 50.000 tahun bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan. Maka sungguh aneh kalau kemudian ada yang kemudian sudah memiliki pasangan hidup kemudian merasa, wah ini saya ini kayaknya jodoh yang tertukar, atau mungkin merasa, wah kayaknya ini bukan jodoh saya. Bagaimana ketika akad sudah terjadi kemudian dia merasa itu bukan jodoh dia. Sehingga inilah diantaranya kenapa sebuah pernikahan itu disebut sebagai misakon golida, sesuatu yang sangat besar. Karena apa? Bahkan ketetapannya telah ditetapkan oleh Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Bagaimana kalau sesuatu yang sebesar itu kemudian kita menganggapnya sesuatu hal yang tidak penting. Ditambah lagi, berkata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum." Itulah ketetapan agama yang lurus, ya. Para ulama memberikan penjelasan bahwasanya di bulan Muharram ini, ya, amal-amal saleh kita dilipat gandakan. Jadi puasa kita, sholat kita, sedekah kita dilipat gandakan, ya, di bulan Muharram itu. Ada juga ulama berpendapat bahkan sekiranya dia melakukan perbuatan dosa, naudzubillah min dzalik, dosanya juga dilipat gandakan. Ini perhatian penting, ya. Sampai ulama juga memberikan menjelaskan seolah lurus tidaknya agama kalian bisa kalian lihat di 4 bulan haram itu. Salah satunya adalah di bulan Muharram. Maka mari kita jaga betul sikap kita, perilaku kita di bulan Muharram. Bulan Muharram ini, Masya Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala itu begitu mencintai kita sehingga kita itu betul-betul dikawal betul agar bagaimana sepanjang kehidupan kita di dunia itu kita menjadi manusia itu baik, ya. Dalam satu pekan saja ada hari yang paling mulia, yakni hari Jumat, disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Selain hari Jumat ada 2 hari yang lain, hari Senin dan Kamis. Kita menyebutnya hari Senin dan Kamis. Itu adalah hari di mana? Hari di mana catatan amal kita diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di hari saat catatan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang bermaksiat kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana di hari yang paling mulia, di hari Jumat seperti saat ini, kemudian kita bermaksiat kepada Allah. Padahal itu adalah hari yang mulia, naudzubillah min dzalik. Dan dalam 1 tahun Allah menciptakan 1 bulan, yakni bulan Ramadan, itu lebih istimewa dari sekian banyak bulan yang lain, ya. Di mana amalan dilipat gandakan di bulan tersebut, bagaimana di dalamnya ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, di mana sebuah hari terakhirnya itu adalah sangat istimewa, ya. Nah, selain bulan Ramadan, ternyata Allah juga menyiapkan 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, salah satu mutawalitan, dan Rajabnya mudhar. Rajabnya itu terpisah. Rajab itu terpisah, tentu Allah SWT punya maksud. Karena apa? Rajab itu posisinya alladzi baina Jumada wa Sya'ban, di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Posisinya bulan Rajab itu seolah menjadi pengingat kita sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal-hal seperti itu sudah didesain sedemikian rupa agar kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita di bulan Muharram ini betul-betul kita jaga, kita rawat, kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala juga
mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, yang menarik khitabnya ini ditujukan kepada orang yang beriman. Tapi apa perintah Allah? Aminu billahi wa rasuli, berimanlah kamu atau tetaplah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya sebelum kalian. Ya, oleh kepada rasul-rasul sebelumnya. Artinya apa? Ada ulama yang memberikan penjelasan berkenaan dengan ayat ini adalah jadidu imanakum, perbarilah iman kalian, atau jadidu dinakum, perbarilah din kalian. Artinya apa? Iman itu butuh perawatan terus menerus, dan Allah menyediakan hari-hari yang istimewa, bulan-bulan yang istimewa, bagaimana kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam keluarga. Kita rawat, kita jaga betul, jangan sampai ada perselisihan, percekcokan, pertengkaran. Itu terjadi di bulan Ashurul Haram, di bulan haram ini, bulan mulia yang ini. Jangan sampai itu terjadi, ya. Termasuk juga yang menarik, ya, saya sempat ada obrolan dengan seorang ustadz berkenaan bagaimana Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada kita, misalkan orang itu untuk berpisah atau bercerai dari pasangannya itu sebenarnya dipersulit. Kenapa dikatakan dipersulit? Karena apa? Ketika seorang laki-laki itu menceraikan istrinya pada saat haid, ya, itu sebenarnya kan apa? Meskipun tetap jatuh, tetapi satu hal yang buruk, tidak sesuai sunnah. Ya. Bukan berarti cerai itu sunnah, bukan. Maksudnya kalau apa yang diizinkan, tapi jangan pada saat istri sedang haid. Begitupun ketika istri habis dikumpuli. Jadi misalkan sudah masa haid selesai, kemudian istri sempat dikumpuli, setelah dikumpuli belum ketahuan apakah hamil atau tidak, kemudian dicerai, itu juga tidak boleh, gitu loh. Ya, itu kan seolah kan memang menutup celah atau pintu untuk terjadinya perceraian, karena ya jedanya sedikit sekali. Karena biasanya kalau orang sedang setelah masa haid itu kan biasanya kan apa ya, pengennya berdekat-dekatan, bermanja-manjaan, itu bagaimana terjadi pertengkaran. Jadi kenapa perceraian itu ketika talak itu diucapkan oleh seorang laki-laki, bahkan ketika dia sedang marah itu juga jatuh. Satu ulama yang memberikan penjelasan itu tidak jatuh ketika sampai betul-betul, kalau orang Jawa bilang muntap, jadi iklak, hilang kesadaran, dan sedikit sekali seperti itu. Rata-rata ketika orang marah kemudian mengucapkan kata cerai, talak, pisah, ya, putus, itu ada biasanya dalam keadaan dia marah tapi juga masih sadar mengucapkan itu, karena ketika ditanya dia ingat dia telah mengucapkan kalimat itu. Dan berapa banyak hari ini laki-laki telah mengucapkan kata talak, cerai, ya, kemudian putus, ya, padahal tidak ada makna lain itu kecuali perceraian, ya, itu telah jatuh talak tapi mereka tidak menyadari, ya, seolah-olah itu ada kalimat biasa yang diucapkannya. Nah, untuk bilang ini pelajaran untuk semuanya, jangan sampai kita mengucapkan kata talak, cerai, putus, ya, yang tidak ada makna lain kecuali perceraian secara gegabah, karena itu berarti sudah jatuh talak, ya. Bagaimana untuk perbaiki? Ya harus rujuk, dan itu tidak bisa diulang kembali. Diulang hanya bisa 3 kali. Nah, setelah ketiga udah nggak bisa lagi. Ya, berarti sudah, meskipun belum sampai ke pengadilan, itu sudah jatuh talak. Jangan sampai terjadi, dan ini banyak terjadi di tengah masyarakat. Saya pernah mendapati ada suami istri datang ke tempat saya, di mana suaminya gampang sekali mengucapkan kata talak, dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun seperti itu. Kita sampaikan bahwasanya itu sudah setelah jatuh talak, si istrinya udah nggak sanggup berdiri, nangis, doprok, kata orang Jawa, doprok, nggak sanggup berdiri, udah, ya, pengennya mempertahankan rumah tangga itu. Tapi bagaimana itu yang terjadi, kenyataan itu yang terjadi. Apakah masih mungkin dalam keadaan situasi seperti itu rumah tangga bisa diperbaiki? Nah, ini pentingnya ilmu keluarga. Jadi kita selain tahu bersyarat rukun dari pernikahan itu, kita juga harus mengetahui pembatal-pembatal dalam pernikahan itu. Jangan sampai kemudian kita nggak sadar bahwasanya hubungan di antara kedua itu telah putus, termasuk nanti ada namanya masa iddah. Ya harus tahu hal seperti itu. Baik jamaah
sahabat Inspira di rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini di bulan haram, mari kita betul-betul merenungkan dengan sangat bijak, sangat baik agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu yang tentu saja kita hindari dan kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فلا لهو يثنيه عن سيد